merdeka? Ya, luar biasa. Merdeka, kita sudah merdeka. Tapi merdeka yang terbaik itu adalah merdeka di dalam Kristus. Saudara buka dalam Galatia 5. Tapi ini bukan perenungan kita hari ini. Saudara buka dalam Galatia 5 dulu. Ayat yang pertama. Kemerdekaan Kristen ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Amin. Jadi bagi bangsa Indonesia, merdeka adalah bagaimana dulu Bapak bangsa ini Soekarno-Hatta dan para pahlawan berjuang untuk membebaskan Indonesia dari perhambaan bangsa-bangsa lain atau dari perbudakan atau penjajahan. Tapi bagi kita orang Kristen adalah Kristuslah yang memerdekakan kita. Karena itu kita tidak lagi dikenakan kutuk penghambaan. Katakan amin. Amin. Baik, hari ini masih rangkaian dalam berkat Tuhan ya Bapak Ibu. Minggu lalu kita belajar tentang berkat yang ketiga, yaitu berkat karena perjanjian atau karena ibadah. Hari ini kita belajar berkat perjanjian, atau hari ini kita belajar dari perjanjian berkat Abraham. Boleh ditampilkan slide-nya? Ya, luar biasa. Saudara buka dalam, jadi Abraham itu merdeka, saudara. Kalau dia tidak merdeka, dia tidak akan menjadi bapak orang beriman sampai hari ini. Saya lihat Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Abraham dipanggil Allah, ya. Klik lagi, saya sudah buat ayat-ayatnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata saya catat di situ poin pertama, yang memberi perjanjian berkat itu Tuhan. Jadi tidak ada usaha manusia untuk mendapatkan. Kamu mau buat A, buat B, nggak ada, saudara. Kalau Tuhan tidak menawarkan perjanjian, maka kamu nggak akan bisa. Halo? Jadi jelas sekali. Jadi orang Kristen, ketika mau mendengar suara Tuhan, maka percayalah dan taat melakukan, maka sekali waktu kamu akan dimerdekakan dari hukum kebiasaan. Abraham ini, saudara, sedang dipilih Tuhan untuk dimerdekakan dari hukum kebiasaan. Dari hukum yang sedang berlaku pada zaman itu. Hukum yang berlaku pada zaman itu bahwa perlindungan itu ada dari, saudara lihat ya, perlindungan seorang manusia itu ada di negeri. Waktu kita ada di satu negeri, kita merasa aman. Betul? Negeri A. Karena setiap negeri punya aturannya sendiri. Betul ya? Aturan yang ada di Amerika, di Inggris, di Malaysia, di Singapura tidak sama dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi ada satu payung yang menaungi setiap zaman, termasuk zaman Abraham. Yang kedua, saudara, ada hukum kenyamanan, yaitu rumah atau perkumpulan komunitas keluarga, sanak saudara. Manusia tidak bisa lepas dari namanya satu negeri, manusia juga tidak bisa lepas dari namanya komunitas, kebutuhan akan keluarga, sanak saudara. Makanya sampai hari ini tidak sedikit orang selalu kumpul-kumpul keluarga, dan itu baik, betul? Tidak salah itu, acara apapun, ulang tahun, apalagi namanya kayak ini 17-an, kemerdekaan, banyak yang kumpul-kumpul. Memang kita butuh sanak saudara. Dan yang paling fundamental lagi, rumah bapamu. Nah ini kebiasaan pada zaman itu. Jadi ada negeri, ada keluarga, dan ada keluarga inti, rumah orang tua, keluarga inti kita. Tapi Alkitab mengajarkan ketika Tuhan memberi perjanjian, Tuhan juga satu paket memerdekakan Abraham. Sehingga Abraham menjadi pribadi yang baru, saudara.
Dia mendapatkan negeri yang baru, keluarga yang baru. Amin. Bahkan dia bukan lagi bergantung kepada seorang bapa, tapi dia menjadi bapa. Ini keren. Makanya diberi gelar bapa orang beriman. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Tuhan yang berinisiatif, karena Tuhan tahu Abraham itu sebenarnya budak juga. Mungkin dia di Ur-Kasdim itu saudara sepertinya orang biasa, tapi dia budak dari apa? Budak dari hukum yang berlaku. Dan Tuhan ingin memberikan pengajaran baru kepada Abraham. Waktu itu namanya masih Abram. Itu sebab dia harus bawa keluar. Supaya apa? Tidak terkhamiri dengan dewa-dewa berhala yang dipercaya oleh Abram dan orang tuanya, dan sanak saudaranya, dan negerinya. Yang pada waktu itu benar-benar merajalela. Halo? Jadi waktu Tuhan memberikan perjanjian, saudara harus menghormati dan memperhatikan bahwa itu satu paket dengan Tuhan memerdekakan kita. Amin. Jadi bicara berkat, saudara, kalau kemarin kita melihat dari satu benang merah ibadah, hari ini kita akan melihat berkat dari perjanjian. Dan kita belajar dari seorang manusia. Dia bukan orang dari planet lain, saudara. Dia dari bumi juga. Berarti dia manusia sama seperti kita. Bagaimana manusia yang sama seperti kita mendapatkan perjanjian berkat. Ada yang mau? Kapan hari saya pernah singgung, ya, kalau saudara dapat perjanjian berkat, masalah itu tidak bisa goncangkan saudara. Perjanjian berkat ini yang harusnya orang Kristen cari. Karena sudah pernah ada satu figur, satu pribadi yang menerobosnya. Dan perjanjian berkat itu kekal. Nanti saudara lihat, perjanjian berkat Abraham itu turun sampai kita. Sampai kita. Jangan saudara bilang cuma turun sampai Ishak dan Yakub. Sampai kamu, bilang temannya. Sampai kamu. Gara-gara Abraham, perjanjian berkat itu turun sampai kamu. Bahkan sampai anak cucu kita nanti. Amin. Berarti kalau ada Abraham baru, kalau saudara mau menghidupi seperti Abraham, generasi-generasi di bawah kita pun, kalau Tuhan Yesus masih belum datang, akan diselamatkan, akan diberkati karena kita. Amin. Jadi Tuhan yang memberi perjanjian, tapi untuk dia mendapat perjanjian ini, saudara, ada di ayat 4. Saudara buka ayat 4. Nah, ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara lihat, ternyata saudara waktu Tuhan berfirman umur 75, saya mau tanya, umur 75 itu muda atau tua? Mana mama kita? Umur berapa mama? Belum sampai 75 kok. Ya, ada orang tua kita kemarin ini nanti kalau bisa bersaksi umur 81 ya, mirip-mirip begitulah. Ya. Firman Tuhan kalau sama umur 40 tahun, semangat nggak? Semangat. Yang kurang lebih 30 sampai 40 tahun, di bawah 50 tahun angkat tangan. Jangan sok tua. Kalau firman Tuhan datang kepada orang di bawah 50 tahun, masih semangat nggak? Semangat. Nanti kau jadi berkat. Tapi firman Tuhan datang kepada umur 75, semangat nggak? Masa? Kamu baru usaha 15 tahun, 20 tahun aja udah ngeluh, usaha gini-gini aja. Kerja udah 23 tahun di PT AAA, kapan naik gajinya? Kan gitu. Tapi ini ada hal yang unik dari Abram, saudara. Firman Tuhan datang umur 75. Ayat 4 tadi katakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini benih iman pertama. Amin. Jadi kalau Anda mau dapat perjanjian berkat, firman yang sepertinya tidak masuk akal, percaya dulu dan taat. Kadang-kadang saudara, kita itu bukan tidak diberikan perjanjian, bukan tidak diberkati. Tapi ketika ada firman yang tidak masuk logika, ada keadaan yang tidak mungkin, ada kondisi yang tidak masuk akal, kita nggak mau percaya. Saudara lihat, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, justru mujizat terjadi dalam keadaan yang sangat tidak mungkin. Betul?
5 roti 2 ikan, mungkin nggak? Enggak. 7 roti, mungkin nggak? Enggak. 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000, 7 roti kasih makan 4.000. Sedikit minyak dalam buli-buli, pelihara janda di Sarfat, mungkin nggak? Semua tidak mungkin. Tapi barang siapa taat, berkat dan perjanjian diberikan. Meskipun logikamu tidak masuk, meskipun kemampuanmu tidak bisa memahami, tidak bisa menelaah, bagaimana sih Tuhan suruh, tapi kan. Tapi waktu kamu taat dan percaya, bukan hanya diberkati, ada perjanjian. Dan selalu lihat perjanjiannya apa. Jadi Tuhan waktu panggil Abraham, dia kasih bongkar itu. Kalau kamu taat nih Abraham, kan kira-kira gitu ya. Tuhan panggil Abraham kira-kira apa? Abraham atau bro ya? Ya kan? Kalau kamu taat, aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Dan engkau jadi berkat. Jadi menjadi bangsa yang besar harus taat, saudara. Ya, jadi bangsa Indonesia mau diberkati harus taat firman. Amin. Jadi standar perjanjian berkat bukan hanya diberkati untuk diri sendiri, tapi dianya jadi berkat. Katakan amin. Beda nggak? Diberkati atau jadi berkat? Mana lebih tinggi? Iya, pengertiannya lebih tinggi jadi berkat, tapi maunya diberkati. Itulah Indonesia. Next lagi. Ya itulah kita. Maksudnya kita. Semua manusia tahu artinya diberkati. Jadi berkat lebih tinggi, tapi semua lebih pengen diberkati. Kita lihat dulu. Apa berkat orang yang taat? Apa berkat orang yang dapat perjanjian? Ya, ayat 16 dari Kejadian 12 ayat 16 sampai 17. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Wah. Ya, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Ini saya kutip ayat-ayatnya, saudara baca semua ya. Saya lihat berkat orang yang taat, orang yang dapat perjanjian berkat, punya masalah nggak? Masalah. Kadang-kadang kecantikan istrimu itu masalah, saudara. Jangan coba bilang dapat istri cantik itu aman, masalah. Ternyata dari zaman dulu masalah. Masing-masing lihat istrinya, bilang, tidak secantik Sarah. Jangan dong. Lebih cantik dari Sarah. Amin. Artinya ini kan tidak masuk akal. Ada apa sih dengan kecantikan Sarah? Tapi intinya firman Tuhan mengajarkan kita yang tidak masuk logika. Tiba-tiba muncul masalah, solusinya dari Tuhan. Amin. Jadi gara-gara istri Abraham cantik, Abram ya, namanya Sarai, Firaun pengen. Zaman dulu saudara, orang punya kasta tertinggi, orang punya kuasa, dia mau siapa saja bisa, betul nggak? Dia mengingini istri daripada Abram. Tapi lihat, saya perhatikan ternyata istri daripada Abram itu cantik, bukan hanya cantik dari bawaan lahir, tapi karena berkat Abraham. Nanti saudara lihat, suami yang takut Tuhan, istrinya cantik. Katakan amin. Nah, sanjung dulu istrinya. Cuy. Tapi kalau suami nggak takut Tuhan, saudara, istri yang cantik pun jadi monster. Iya dong. Kan suaminya nggak takut Tuhan. Di rumah tidak ada damai. Betul nggak? Waktu dia pasang alis, salah terus. Karena emosi kan. Jadi cantik pun jadi tidak menarik. Tapi kalau suami takut Tuhan, istrinya biasa-biasa, terlihat amazing. Ya kan? Jadi yang paling penting ini kamu laki-laki harus takut Tuhan. Ini berkatnya. Kalau kamu takut Tuhan, kamu dapat perjanjian dari Tuhan, istrimu diberkati. Saking diberkatinya istrimu, orang pengen. Tapi begini, memang bahaya, tapi jangan takut. Lihat ayatnya. Makanya tidak boleh potong-potong ayat.
Ada satu kondisi di mana siapa sih bisa larang orang suka sama kita? Ada nggak? Bisa nggak? Ibu-ibu di sini, anak-anak muda kemana-mana bawa spanduk atau banner atau tulis di sini. Tolong, sudah ada yang punya, jangan disukai. Ada? Kalau kamu bawa spanduk kemana-mana atau tulisan tolong, atau di pantat lah, atau di punggung kamu pasang tulisan. Dulu zaman kecil kita ya SMP SMA suka ditempelin kan. Nah, tulis tolong jangan diganggu, sudah ada yang punya. Yang ada kamu diketawain, dipikir gila, betul? Artinya ada suatu keadaan kita nggak bisa larang orang. Ini masalah, ini simbol saudara. Ya ini bermakna kiasan. Halo? Tapi kalau ada keadaan yang kamu tidak bisa mengaturnya, ada Tuhan. Ya, Tuhan menimpakan tulah. Kalau kamu karena takut Tuhan lalu dapat perjanjian, istrimu pun diberkati sehingga cantik luar biasa. Lalu ada yang mengingini itu kena tulah. Jadi suami-suami aman, gak usah pakai cemburu-cemburu, gak usah pakai CCTV, gak usah pantau HP-nya, gak usah pasang GPS di motornya, di mobilnya, di bajunya, aman. Kau tinggal takut sama Tuhan. Yang macam-macam sama istrimu habis. Halo? Tuhan menimpakan tulah. Ini betul. Jadi istri orang yang dapat perjanjian diberkati, orang yang suka dia bagi hartanya. Jadi karena dia suka istri Abraham, dia kasih semua loh. Abraham mendapat kambing domba, keren gak? Lembu sapi, zaman dulu itu kambing domba, lembu sapi itu harta terbaik. Ini saudara istri kita gara-gara kita marah-marah di rumah bukannya dapat kambing domba, yang ada dapat apa? Nah itu omelan dari tetangga, yang dapat bullying ya, dapat ejekan. Saya mau kita orang Kristen merdeka. Jangan takut, harusnya bangga istri kita akan cantik. Tapi kalau ada macam-macam, Tuhan timpakan tulah. Amin. Orang yang punya niat jahat kepada orang diberkati, itu Tuhan berurusan. Amin. Nah, ini berkatnya. Jadi saudara asal ikut perjanjian Tuhan, ada macam-macam sama Anda, jangan takut. Tuhan yang atur. Hidupmu akan terus bersinar. Hidupmu akan terus indah. Tapi yang macam-macam sama kamu, habis. Bukan karena kamu doakan, ini jangan salah. Bukan karena kita doakan, Tuhan biar dia habis. Tidak. Kalau kamu dapat perjanjian, kamu itu milik Tuhan. Kira-kira, atau ginilah, siapa di sini punya motor atau punya mobil, lalu nanti kita turun, kita coret-coret. Pakai cat pilok. Ada yang mau? Itu benda mati kan? Kalau saya pilok mobil Pak, saya pilok. Motor Bapak saya pilok-pilok, mau Pak? Itu saya piloknya pakai kata yang aneh-aneh, mau Pak? Bapak yang punya mobil mau? Nah, Bapak yang di belakang, mobil yang cakepnya seputih salju kan? Mau saya cat jadi hitam, tapi hitamnya suka-suka aku. Mau? Nggak mau kan? Itu benda mati, kamu pasti marah. Betul kan? Barang mati saja kita pilok, kita obrak-abrik, si empunya pasti marah. Karena itu sudah sah milik kita. Terbukti dengan BPKB dan STNK. Sekalipun kebanyakan sih BPKB-nya entah di mana kan gitu ya. Lagi digaduh. Halo? Apalagi kita punya perjanjian. Dan yang bikin perjanjian Tuhan. Kalau kamu dicuel, kamu berurusan sama yang punya. Pahami dulu, hidupmu milik Tuhan. Kalau kamu dimerdekakan, berarti kamu milik daripada orang yang memerdekakan kamu. Jadi kalau ada yang ganggu kamu, Tuhan tanggung jawab. Tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini kita harus tegas itu. Next lagi. Berkat yang ketiga. Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Wah, ini kesukaan orang Kristen. Harta milik mereka amat banyak. Baca biar nyantol. 1, 2, 3. Harta milik mereka amat banyak. Jadi gara-gara satu orang, siapa namanya? Abraham. Ada Lot ikut dia, Abraham diberkati, Lot diberkati. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ini keren, saudara. Ya, jadi orang dapat perjanjian yang ikut dia diberkati. Katakan amin. Orang dapat perjanjian Tuhan yang ikut dia diberkati. Makanya paling penting itu bapak-bapak dapat perjanjian.
Siapa sih yang pasti ikut kamu? Istrimu dan anak-anakmu. Kalau seorang bapak dapat perjanjian berkat dari Tuhan, istri dan anak-anaknya diberkati. Amin. Dan tidak boleh seorang laki-laki kasih persalahkan istri. Gara-gara kamu sini. Ingat khotbah pendeta 2 minggu lalu. Cukup. Kamu tidak pernah cukup. Makanya harta habis. Ini salah, saudara. Separah-parahnya perempuan minta uang. Orang yang diberkati ada pengurapan. Pengurapan itu akan menjaga pasangannya untuk mengerti rasa cukup. Tapi kalau laki-laki tidak dapat perjanjian dengan Tuhan, ya memang perempuan tidak akan pernah cukup. Jadi goalnya itu bukan, cukup dong, tuh, dengar gak khotbah kemarin, cukup, bukan. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, kita sebagai suami, sebagai bapak, harus punya pengurapan. Supaya semua yang di sekeliling kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Dan sekali lagi ya, diberkati oleh Tuhan bukan hanya berkat jasmani ya. Itu cuma sebagian kecil. Diberkati oleh Tuhan banyak hal. Sekalipun dalam konteks ini mereka punya harta yang amat banyak. Dan saudara lihat kenapa Abraham disebut bapak orang beriman. Saya mau tanya, Lot itu siapanya Abraham? Ponakan. Dalam hukum orang Batak, mana lebih tinggi, paman atau ponakan? Dalam hukum orang Cina, mana lebih tinggi, paman atau ponakan? Dalam hukum orang Nias, orang Jawa, suku-suku Ambon, segala suku, you name lah, lebih tinggi paman atau ponakan? Saya percaya, sebagaimana suku-suku yang ada di Indonesia, terlebih orang Yahudi dulu, sekalipun dulu belum Yahudi ya, orang sana dulu, orang Ibrani. Terlebih mereka, paman pasti lebih tinggi daripada ponakan. Tapi saudara tahu, orang dapat perjanjian, dia tidak pernah takut kehilangan berkat. Ini keren. Yang dapat perjanjian siapa? Saya mau tanya. Tapi kalau saudara baca kitab Kejadian 13, waktu harta mereka sangat banyak, mereka tidak bisa diam bersama, ada terjadi perselisihan. Nanti buka Alkitab, buka dong. Perselisihannya antara siapa? Antara hamba-hamba Abraham dan hamba-hamba Lot. Waktu terjadi perselisihan itu, saudara, adakah Lot datang sama pamannya? Siapa nih contoh? Oh, Tera sama Aro, berdiri. Rasain lo. Benar ya, ini ponakan dan benar ya? Berdiri di tengah saja, nggak usah sampai depan. Nah, di sini. Ini mana paman? Mana paman? Nah, ini paman, merah-merah. Nah, ini paman. Anggap ini paman adalah Abraham. Ini ponakan. Ponakannya Lot. Kalau kamu kan suku tertentu ya, harusnya kalau ada masalah, usahamu ada masalah dengan usaha pamanmu, yang sopan itu siapa yang datang? Ponakan atau paman? Ponakan. Harusnya ini, si ponakan ini datang sama Abraham. Paman, sorry ya, itu memang anak buah saya itu tidak terdidik. Memang mereka dasar orang tidak percaya Tuhan. Minta maaf ya pamannya. Ada begitu, kau baca di Alkitab. Siapa yang datang ketika permasalahan antara budak-budak Abraham dan Lot? Siapa yang datang? Abraham. Keren kan? Berarti tepuk tangan buat paman ini. Artinya nanti pamannya jadi baik, bukan jadi preman. Kita berdiri di situ sampai selesai khotbah. Soalnya belum selesai. Kan begitu. 17 jam, benar sekali. Tenang, makan siang, makan malam, makan pagi di rumah masing-masing. Jadi Abraham yang datang. Dan waktu Abraham datang, dia tidak ngurus berantem, gang. Dia nggak ngurus, kamu itu gimana sih kamu ya, aku ini pamanmu. Dia nggak ngurus. Ingat kemarin khotbah saya, waktu Yesus diganggu statusnya, dia nggak urus. Orang urus. Jangan terlalu pusing dengan statusmu. Statusnya dia paman. Apa yang diurus sama Abraham? Lot, kita ini saudara. Baiklah pisahkan dirimu dengan aku. Kalau kau ke utara, aku ke selatan. Kalau kau ke gunung, aku ke lembah. Hebat gak Abraham? Dia kasih kesempatan ponakannya yang tidak dapat perjanjian, pilih duluan. Kalau kita, gue yang dapat perjanjian, siapa lu? Kau pergi.
Saudara, manusia kan biasa begitu kan? Tapi orang dapat perjanjian beda. Dan saudara lihat, Lot memandang mukanya, melayangkan pandangnya ke seberang sungai Yordan, Sodom dan seperti negeri yang berlimpah susu dan madunya. Lalu dia bilang sama pamannya, aku pilih itu. Berarti sisanya Abram dapat apa? Padang gurun. Saudara, kamu boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Kamu boleh sepertinya tidak mendapatkan yang dijanjikan. Tapi saudara tahu kisah Abram? Harta Lot malah habis. Istrinya jadi tiang garam. Hidupnya kacau. Dia jadi pelarian. Sodom Gomora hancur. Tapi Abram sampai selama-lamanya. Jadi jangan takut. Yang penting kamu kenal Tuhanmu, dapatkan perjanjian, dan silakan dulu. Kasihan amat mereka. Jadi yang mengikuti diberkati, dia tidak akan takut, saudara. Saya mungkin tidak yang gimana-gimana uangnya, saudara. Tapi saya yakin sekali, kehidupan saya jadi berkat bagi istri dan anak-anak. Saudara, ada satu berkat yang, sorry ya, mungkin tidak banyak orang punya, yaitu berkat kebersamaan. Itu tidak banyak orang punya, saudara. Tuhan kasih kami karunia minimal sampai hari ini. Dalam pelayanan, sekolah, kemana-mana, bersama-sama. Tanpa takut, wah kalau bersama-sama terus, nanti makan apa? Kalau bersama-sama terus, nanti bayar listrik gimana? Kalau bersama-sama terus, nanti bayar bensin, bayar pajak, bayar segala macam gimana? Tidak ada rasa takut. Itu bagian dari berkat. Ada orang tabungannya banyak, tapi nggak bisa bersama-sama. Kalau kadang-kadang nanti pas ada hal-hal namanya keluarga punya pergumulan ya, yang perlu didoakan. Yang menghibur saya adalah puji Tuhan bisa bersama-sama. Kebersamaan itu mahal loh. Amin. Nah, itu tanda diberkati. Nah, saudara lihat gembala saudara ini, pendeta saudara, kira gajinya berapa sih? Ada. Kerja apa? Ya kan? Tapi diberkati loh. Harus paham, diberkati. Nah ini yang kita harus dapat terobosan, merdeka. Keren ya? Dan Abraham tidak takut. Ketika harusnya dia yang pilih, dia kasih Lot pilih duluan, jadi berkati. Dia tetap percaya. Itu sebab dia disebut bapak orang beriman. Terus yang keempat. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Lihat, wah, Kejadian 14, Kejadian 13, sejenak. Seolah-olah harta Abraham tidak bisa bertambah, hanya harta yang tadi dia sudah miliki. Karena dia harus menyingkir, dia yang menyingkir loh. Padahal yang dapat tanah Kanaan itu siapa? Abraham, bukan Lot. Sejenak dia harus menyingkir, seolah-olah tidak akan ada solusi untuk menambahkan berkat. Betul? Tapi lihat ayat 14. Ketika terjadi peperangan, ini saudara baca, ada Raja Kedorlaomer ya, menyerang. Sehingga menyerang Raja Sodom, tempat daripada Lot tinggal. Nah, Raja Sodom ini dikalahkan, saudara, sampai Lot pun ditawan oleh Kedorlaomer. Betul? Nanti baca baik-baik, ada banyak raja itu ya, jadi beberapa raja lawan beberapa raja. Ya, saya tidak bahas itu karena bukan itu esensi khotbah kita hari ini. Singkat cerita, saking KO-nya Sodom, tapi dia ketemu sama Abraham. Sudah kalah loh dalam perang, kalah nggak? Dia masih bilang sama Abraham, demi bisa melawan Kedorlaomer, dia bilang, berikan sama ke orang-orang itu, maksudnya orang-orang Abraham, ambillah untukmu harta benda itu. Abraham sepertinya tidak mungkin mendapat berkat, malah dia dapat berkat dari orang yang lagi perang. Makanya saya catat poinnya adalah peka dan taat. Ya, diberkati di tengah musuh dalam peperangan. Kamu bisa dapat berkat di tengah-tengah perang. Keren nggak? Wah, di tengah keadaan yang tidak benar, kamu dapat berkat. Orang lagi berantem, kita dapat berkat. Seperti kesaksian saya, kami nikah gara-gara calon laki-laki dan calon mempelai perempuan, keluarganya berantem kan? Nggak cocok ini, tanggal baiknya. Berantem, batal.
Duit hangus, kita ditelepon. Pak, mau merit? Mau dong. Jadi kita dapat berkat di tengah kekacauan. Ada amin? Ya. Tapi kemudian, masih di pasal yang sama, di ayat sebelumnya, ayat 19 sampai 20, ada kisah yang unik. Lalu ia memberkati Abraham. Ia di sini adalah Melkisedek. Biar saudara tahu, karena mungkin banyak di antara kita tidak tahu siapa Melkisedek. Saudara buka dulu Alkitab saudara, Kejadian 14. Mulai dari ayat yang 17 aja. Pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Jadi Abraham bertemu dengan Melkisedek di tengah perang ya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer. Coba lihat. Jadi dia sudah pulang, keadaan sudah kacau, dia pulang, dia menang, dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Jadi Raja Sodom yang ditolong oleh Abraham menyongsong Abraham. Padahal kan yang punya pasukan kan raja, betul ya? Abraham pasukannya pasukan apa? Ya mungkin dia punya pasukan sendiri, tapi bukan pasukan untuk berperang. Pasukan untuk menjaga kambing domba. Ayat 18, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. 19, lalu ia memberkati Abraham. Jadi ada beberapa figur di sini. Satu Abraham, satu Raja Sodom, satu Melkisedek. Raja Sodom datang menghampiri Abraham. Itu adalah penggenapan dari Kejadian 12. Engkau akan diberkati, engkau akan dikagumi oleh banyak bangsa. Mulai terjadi. Betul? Dikagumi oleh Raja Sodom. Ya. Lalu Melkisedek, imam besar, ayat 19, ia memberkati Abraham. Bayangkan, gara-gara orang yang taat sama Tuhan, hamba Tuhan pun tergerak untuk memberkati engkau. Amin. Hamba Tuhan loh. Zaman dulu itu, berkat itu kan ini maaf ya, sekarang ini kebanyakan kebalik. Kebanyakan orang bilang, Pak Pendeta diberkati oleh pengusaha A. Dia, karena apa? Dikasih angpau ya. Ini beda loh. Hamba Tuhan yang memberkati. Saya punya iman, saya seperti ini. Kemana saya pergi, saya memberkati orang. Amin. Jadi Melkisedek memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Habis perang, ada hamba Tuhan, imam besar yang maha tinggi, mendoakan, memberkati seorang yang punya perjanjian berkat dengan Tuhan. Wah, ini hebat ini. Keren ini, ya. Lalu Abraham, nah ini ada keren, ini gak enak ini kalau dibaca. Lalu Abraham memberikan kepadanya sepersepuluh. Jadi saudara harus tahu, persepuluhan itu bukan hukum Taurat saja. Persepuluhan bersama sekali diberikan oleh Abraham. Justru orang yang memberikan persepuluhan itu bukan karena Tuhan, ini persepuluhanku Tuhan, tolong gantikan Tuhan 30 kali lipat Tuhan, 60 kali lipat, kalau bisa 100 kali lipat Tuhan. Karena ada ayatnya memang. Tapi ayat itu apakah untuk perpuluhan? Bukan. Ini karena nggak baca Alkitab baik-baik, comot sana, comot sini, aduk di sini, jadi gado-gado. Pada sebenarnya perpuluhan itu justru karena kamu menghormati berkat Tuhan. Katakan amin. Karena Abraham sukacita ketemu Melkisedek, sukacita diberkati oleh Tuhan. Dia menghormati perjanjian mulai digenapi. Dia ingat dulu, aku dari Ur Kasdim diberkati. Sekarang setelah berapa tahun aku melihat berkat itu, selayaknya ucapan syukurku, ku bagikan berkatku kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan di kotak-kotak. Kalau saudara lihat Maleakhi 3 ayat 9 sampai 10, ujilah aku. Engkau telah menipu aku, itu dulu. Lalu orang Israel bertanya, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Lalu Tuhan bilang, lewat persembahan persepuluhan. Ujilah aku, baru dikasih tahu. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Bukankah aku akan mengusir belalang peloncat, belalang pelompat daripadamu? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan.
Saudara, bukan itu ayat utamanya. Dalam kitab Maleakhi itu ada konteks di mana orang Israel dalam pembangunan bait Allah sudah tidak lagi memberi persepuluhan. Jadi Tuhan mengingatkan, halo? Bukan mengingatkan Tuhan lagi kurang uang, bukan. Tuhan mengingatkan, kau mau hidup dengan kerja keras atau kau mau hidup dengan hukum perjanjian. Amin. Silakan kalau mau hidup dengan kerja keras, hitung-hitungan aja, nggak masalah kok, kan matematikamu jago kan, kuliah semua kan. Tapi kalau mau hidup pakai hukum perjanjian, 5 roti 2 ikan, kasih makan 15.000 orang, betul? 5.000 orang yang dicatat di Alkitab. 7 roti kasih makan 4.000 orang. Sedikit minyak pelihara sampai musim hujan. Berapa tahun itu? 3,5 tahun, betul? Sedikit minyak. Jadi tolong jangan diperkosa ayatnya. Ini kita memang tidak sedang khotbah persepuluhan ya. Nanti di masa akan datang ada waktunya. Tapi karena ada ayat ini, saudara, perjanjian membuat Abraham memberi persembahan, bukan hitung-hitungan. Belum ada hukum Taurat di sini, betul nggak? Kapan hukum Taurat datang? Kapan hukum Taurat datang? Zaman Musa ratusan tahun kemudian. Dia sudah duluan. Dia sudah duluan. Itu sebab saya hamba Tuhan, saya ini kasih perpuluhan banyak loh. Saya kasih perpuluhan ke sinode, saya kasih perpuluhan ke BPD, saya kasih perpuluhan di gereja, saudara tidak tahu. Saya kasih perpuluhan ke banyak tempat. Sampai ada orang bilang, Pak Budi hartanya untuk pelayanan. Memang. Kenapa emang? Uangku pun bukan uangku kok, uang dari Tuhan juga kok. Amin. Dan terbukti sukacita, saudara. Saya sukacita nggak ada. Nih, udahlah Mi, janganlah Mi. Udahlah Mi, aduh lagi berat nih Mi. Udahlah Mi, janganlah Mi. Enggak. Kasih saja. Kamu menghormati roh yang lebih tinggi atau daging yang binasa? Saya mau tanya. Anda menghormati Roh Kudus yang lebih tinggi yang tinggal dalam hidupmu atau daging yang binasa? Saya belajar menghormati roh yang lebih tinggi. Amin. Peka dan taat. Diberkati di tengah kesukaran. Diberkati di tengah musuh dalam peperangan. Amin. Next lagi. Ini keren. Ayat 29 dari Kejadian 19. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lihat ayatnya. Dalam ayat ini jelas dikatakan Allah ingat bukan kepada Lot. Coba baca baik-baik. Allah ingat sama siapa? Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya. Dalam kitab Ibrani, penulis sastrawan dikatakan Tuhan ingat kepada Lot dan apa yang dia derita. Itu dalam Ibrani. Nanti saudara bisa baca. Sepertinya agak berbeda, tapi konteksnya beda, saudara. Konteks bagaimana iman itu adalah sesuatu yang dijanjikan. Jadi jangan kita perkosa-perkosa ayat suka-suka, tidak. Jadi kita harus lihat teks aslinya. Betul? Teks aslinya Tuhan ingat kepada Abraham. Jadi saudara, orang dapat perjanjian berkat, Tuhan mengingat keluarganya. Saudara pengen gak keluargamu diingat Tuhan selamanya? Ulang-ulang berminggu-minggu ini saya khotbahkan itu. Ada berkat yang kamu gak bisa setting, saudara. Kamu bisa siapin warisan, 3 ruko, 5 mobil, 500 miliar, bisa. Tapi yang ini kamu gak bisa siapkan. Kamu gak bisa bilang sama agen asuransi atau bank AAA, bank BBBB, tolong ya nanti ingat anakku, gak bisa. Dia akan ngikutin sesuai, ya udah kalau uang mau 500 M, kalau masih ada ya bank kasih terus, kan gitu ya. Kalau sudah habis ya, apa yang mau dikasih ya? Tapi ini hanya bisa kamu persiapkan ketika kamu dapat perjanjian dari Tuhan. Tuhan mengingat keluargamu. Amin. Wah. Ya, dikeluarkan. Jadi karena kehidupan orang benar, Lot dibebaskan dari masalah. Lot dibebaskan loh. Dan Lot ini saudara sudah terhamiri, sudah kacau, sudah tercemar dengan kehidupan orang Sodom. Istrinya buktinya, kalau
Mereka tidak tercemar. Waktu malaikat datang, harusnya langsung tersungkur dan kaget. Betul nggak? Kamu kalau ketemu malaikat gimana? Kaget nggak? Pasti kamu bersyukur. Wow, malaikat datang. Ini Lot masih tawar-menawar. Izinkan kami ke kota Zoar. Terlalu jauh gunung itu bagi kami. Betul? Siapa namanya? Istri Lot dibilang jangan menoleh ke belakang, dia menoleh. Jadi dia anak-anak Lot tidur sama bapaknya kan? Ini bukti bahwa sudah terhamiri dengan budaya Sodom. Jadi maaf ya, Sodomi itu memang belajar dari kata Sodom. Ketika dua malaikat itu datang, mereka bersembunyi di rumah Lot. Lot bilang, aku punya dua anak gadis yang belum pernah dipakai laki-laki, masih perawan. Maaf, itu bahasa Alkitab. Pakai mereka, tapi mereka ini tamuku, jangan apa-apakan. Apa kata orang Sodom? Tidak, kami mau mereka. Oh, ngeri kan? Sekalipun malaikat tidak berkelamin ya, tapi waktu datang dalam rupa laki-laki. Makanya saudara, kata Sodomi itu datang dari kata Sodom. Ya, Sodom. Jadi, tapi gara-gara Tuhan melihat Abraham, diselamatkannya. Jadi sekalipun sebenarnya Lot nggak layak diselamatkan, lihat imannya, disuruh ke gunung, bilang ke kota nggak punya iman, istrinya nggak punya iman, anak-anaknya nggak punya iman. Baiklah kita melanjutkan keturunan ayah kita. Pernah baca ayatnya? Nah, coba sudah lihat. Kejadian 19 ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Lihat, tadi dia yang minta di Zoar, tapi kemudian dia tidak berani. Ada berapa banyak orang Kristen kaya Lot? Waktu dengar firman, katakan amin. Amin. Apakah Anda percaya? Amin. Disuruh tinggal di Zoar, nggak mau. Siapa yang minta di Zoar? Lot, buka ayatnya, buka ayatnya. Mundur lagi ya. Ayat yang ke 17 dari pasal 19, saya baca buat saudara. Sesudah kedua orang itu, yaitu malaikat, menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun, juga di lembah sungai Yordan, karena lembah Yordan yang mau dihancurkan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Artinya kalau tidak lari, mati juga kan? Ayat 18, kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pakai logika. Kalau aku ke pegunungan, kalau aku nanti begini, kalau aku begini di tengah bangsa yang begini, pakai logika ini. Ya, kalau aku nanti lari ke pegunungan, pastilah aku tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Ayatnya jelas. Ayat 20, sungguhlah kota yang di sana cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Buka ayat 23. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di mana? Di Zoar. Ia yang minta kok. Makanya tidak pernah Lot ada sesuatu yang bagus untuk ditiru dari Lot. Semua bicara tentang siapa? Semua bicara tentang siapa? Abraham. Karena orang pakai logika, dia hanya jadi cerita pelengkap. Saudara lihat tadi ayat 30, pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Coba balik lagi kan, sebab ia tidak berani di Zoar. Maka diamlah ia dalam satu gua bersama kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Halo? Bisa bayangkan kau punya anak perempuan, tiba-tiba punya ide itu? Ada? Bisa saudara bayangkan Eliora punya ide itu? Faith punya ide itu, Pak? Reni punya ide itu, bisa bayangkan?
Jen atau Gwen punya ide itu bisa? Seva punya ide itu, Pak? Bisa bayangkan, Pak? Berarti ada yang salah sebagai kepala rumah tangga sama Lot, betul? Berarti dia tidak mendidik keluarganya dengan baik. Makanya Abraham beda. Abraham tidak. Nanti kita lihat. Abraham sama sekali tidak ada keturunannya ingin tidur sama bapak-bapaknya, nggak ada. Tapi Lot ada. Salah asuh. Kenapa saya selalu bilang, ayo belajar baik-baik firman. Jangan salah asuh. Kau menyesal nanti. Ini sudah terjadi. Amin. Next lagi, kita lihat. Suara Tuhan melindungi. Ya, poin ke-6 ada di situ. Suara Tuhan melindungi. Soalnya dalam Kejadian 20 ayat 6 sampai 7, berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu, ini kepada Abimelek ya. Aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi 2 kali Sarai itu diingini. Yang pertama oleh Firaun, betul? Yang kedua oleh Abimelek. Ya, 2 kali. Ya. Sebab itu aku tidak membiarkan kau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama dengan engkau. Orang dapat perjanjian. Ada suara Tuhan melindungi dia. Amin. Saudara mungkin tertawa kalau dengar kesaksian. Istriku itu nggak mau sama aku loh. Tanya dia. Mau nggak? Sekarang mau. Dulu dia nggak mau, saudara. Tapi ada suara Tuhan yang melindungi. Bayangkan kurang lebih setahun dia mimpi. Mimpinya sama loh. Kayak di playback terus. Keren kan? Rewind, playback. Rewind, playback. Dia lagi baju pengantin. Tiba-tiba dengar suara dari langit. Tidak ada laki-laki lain yang kau nikahi selain dia. Tetet, datang saya. Dia tengking bulan pertama sampai bulan ke-5, saya lupa bulan ke-6. Tapi suara Tuhan melindungi. Ini yang namanya orang dapat perjanjian, diberkati Tuhan, saudara. Sudah diberkati, dapat jodoh, keren kan? Laki-laki berdoa, jodohmu nggak jauh-jauh, doa. Mau gimana lagi cara saya ngomong? Tidak ada masalah yang tidak selesai dengan doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Akhirnya dia jatuh cinta sama gue. Ya kan? Setelah jatuh cinta, kita pikir semua baik-baik saja. Ternyata, mertua saya tidak setuju. Ditolak. Tapi yang membuat setuju siapa? Suara Tuhan. Suara Tuhan yang membuat mertuaku terima aku, saudara. Sekalipun yang satu masih menolak. Tapi sekarang kemana-mana pamer. Cucu gua 2 katanya gitu. Menantunya ditolak, cucunya disayang. Tiap Imlek dikasih angpau. Yang pakai gua. Buka kartu ya. Enggak lah, disimpan ke rekening mereka kok. Untuk tambah-tambah uang sekolah. Nah, gitu. Gak apa-apa, gak usah di-cut, Pak, aman. Kan, biar nanti yang suka ngedit-ngedit khotbah pendeta dia stres sendiri. Tadi kita udah khotbah yang ganggu orang benar, habis dia. Iya kan? Padahal maksudnya bukan itu kan? Gitu. Jadi suara Tuhan melindungi. Next lagi. Berkat yang ke-7. Kejadian 20 ayat 17 sampai 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek. Wah. Dan istrinya dan budak-budaknya, bayangkan gara-gara ganggu orang dapat perjanjian, semua kena tulah. Semua kena kutuk. Bukan hanya Abimelek, istrinya, budak perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak. Artinya tadinya tidak bisa melahirkan, tertutup kandungannya, mandul. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah. Jadi saudara nggak usah takut kalau orang Kristen semakin ditekan, tidak apa-apa saudara. Berdoa saja. Percayakan hidupmu kepada Tuhan.
Jangan panik. Memang ada jalur hukum boleh. Tapi hati kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang punya caranya sendiri. Amin. Dan kamu, ketika kamu serahkan semua kepada Tuhan, kamu akan memiliki kehidupan doa yang penuh mujizat. Doamu yang bisa membuka kandungan istri Abimelek kalau dalam konteks ini. Berarti doamu yang bisa menolong orang yang mengalami kekacauan. Halo? Dulu saudara ini minta maaf. Waktu saya pertama sekali dapat mobil ya. Mobil pertama kan Mercy ya. Mercy-nya seumuran dengan saya. Ya, tahun 76, beda tipis lah. Cuma Mercy-nya mungkin beda ya. Dia benda mati jadi mati terus. Kalau saya makhluk hidup jadi hidup terus. Jadi begitu dapat Mercy tahun 76 cuma foto doang yang kubawa pulang. Tidak sempat saya pakai. Ya, singkat cerita Mercy berubah jadi Ayla. Ketika saya dapat Ayla, bagi saya itu mobil yang sangat berkat ya. Setiap berkat saya adalah sangat berkat ya, karena nggak mungkin saya punya uang juga waktu itu beli. Tapi kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Tiba-tiba ada jemaat saudara tidak ke gereja lagi. Jadi gara-gara hamba Tuhan diberkati, ada jemaat tidak mau ke gereja. Jadi ada jemaat yang bermental dia suka kalau pendetanya miskin terus. Giliran pendetanya diberkati, padahal diberkati kan saya bilangnya bukan bicara uang, bukan bicara kaya, betul ya? Itu kan Casio. Ingat ya, sampai hari ini siapa tahu ada saudara yang bisa cari, saya lagi cari template Casio yang besar. Supaya saya tempel di setiap mobil saya. Tapi nggak ada. Casio kan merek jam, jadi kecil-kecil tulisannya. Jadi orang tidak tahu saudara. Jadi ketika saya dapat berkat, jemaat ini yang dulu dekat sekali dengan kami, tidak ke gereja lagi. Bulan berganti bulan, sampai setahun kalau tidak salah. Akhirnya dia datang ke rumah, setahun lebih. Nangis-nangis suami istri. Om Budi, ini benaran ada Tuhan ini, dengar ini kesaksian ini. Om Budi, ya kenapa? Ampuni kami, kenapa? Kami bersalah, iya kenapa? Salah kami banyak, iya. Terus kenapa? Saya ya kenapa ya. Sebenarnya saya udah berasa di hati. Tapi kan saya tidak bisa, saudara. Masalah-masalah itu kita nggak bisa selesaikan. Kadang cuma bisa diam, kan? Menunggu kasih karunia Tuhan. Kami nggak rela. Apanya nggak rela? Masa kami yang kerja, kami yang punya gaji banyak, tapi yang dapat mobil Om Budi. Ini benaran, saudara. Jadi mungkin sudah nggak tahan lagi, kan? Keluar loh. Maksudnya gimana? Kan harusnya kami yang bisa beli mobil, gaji suami saya. Gajinya puluhan juta setiap bulan, saudara. Tapi kami belum bisa beli mobil. Ya salahmu sendiri lah. Kan tinggal beli aja, kan? Bagaimana cara membeli mobil? Ya beli. Kan ya? Atau kalau mau dibikin, cara membeli mobil. Yang pertama, beli. Benar nggak? Gitu kan. Jadi kalau mau beli mobil, ya beli aja. Kenapa marah sama orang lain? Jadi singkat cerita, mereka emosi, saudara. Dan puji Tuhan, mereka datang rendah hati. Dan betul habis, saudara. Dipecat dari pekerjaan dan segala macam. Padahal saya nggak pernah doakan apa-apa, nggak tahu saya. Dia minta maaf. Lalu saya bilang, aduh, kan ini juga bukan uang siapa-siapa. Kami juga tidak tahu ini. Bukan jemaat juga yang kasih. Bukan juga uang gereja. Tiba-tiba ada yang berkati, kok kenapa kamu marah? Sampai tidak ke gereja. Baliklah ke gereja. Singkat cerita setelah drama-drama itu, didoakan dia kembali ke gereja. Baru Tuhan pulihkan lagi. Kan begitu. Tapi jujur itu pengalaman unik. Sampai istriku, udah mereka pulang. Sayang. Kami makanya takut-takut kami kalau dapat berkat sekarang. Nanti kisah begitu, ini benar. Kisah berapa tahun lalu itu ya? Oh ya, Rema masih umur setahun ya. Masih kecil dia. Benaran saudara. Sampai aduh Tuhan. Apa aku jual aja? Biar jemaat datang. Kupikir cuma aku. Begitu aku sharing sama gembala kami dulu. Dia bilang, ini tos. Kenapa Pak? Gua duluan.
Saya lebih parah katanya apa? Waktu saya dikasih motor. Kamu masih mending dikasih mobil, ada jemaat begitu. Saya dikasih motor, dipikir saya makan uang gereja. Motor karisma itu. Makanya pendeta itu pendeta yang berkarisma. Pas dia cerita, oh, puji Tuhan, penghiburan. Bukan cuma gua, dan saya percaya jangan-jangan di luar sana banyak juga hamba Tuhan ngalami pergumulan yang sama. Harusnya tanya, dan harusnya gini loh, kalaupun nggak usah tanya, kalau orang yang punya perjanjian, dia akan senang orang lain diberkati. Seperti Abraham, ketika Lot diberkati, dia senang kan? Tapi ada juga yang begitu. Jadi, berkat doa. Jadi waktu saya doakan keluarga ini, saudara, pulih lagi. Akhirnya diterima lagi di pekerjaannya. Dapat gaji yang bagus lagi. Selebihnya saya tidak tahu apakah mereka sudah beli atau belum. Ya. Yang penting ternyata berkat doa. Begitu didoakan, diberkati lagi. Mau nggak saudara waktu saudara berdoa orang lain diberkati? Masalahnya bisa lepas, bisa selesai. Mau? Hidup takut sama Tuhan. Next lagi. Nah, ini sekarang ada berkat tentang budak atau pelayan. Ya, ternyata orang dapat perjanjian, budak atau pelayannya pun diberkati. Hagar dan Ismail. Ini ada 2 ayat saya ambil. Ya, silakan saudara baca baik-baik. Ya, dalam Kejadian 16 ayat 10. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat engkau sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ini janji malaikat Tuhan kepada Hagar. Karena Sarah udah sebel kok nggak dapat anaknya. Akhirnya Sarah kasih Hagar. Tapi Hagar ditindas oleh Sarah, betul nggak? Sarah kasih Hagar sama Abraham. Tapi karena Sarah tahu Hagar itu budak, ditindas. Sehingga untuk menghibur Hagar, Tuhan kirim malaikat yang bilang, jangan takut, keturunanmu pun sangat banyak. Berarti gara-gara satu orang, pelayan pun diberkati. Katakan amin. Sampai ayat 21 ini, Kejadian 21. Bangunlah, angkat anak itu, bimbing dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang keren kan? Ini janji ternyata bukan hanya kepada Ishak, tapi kepada Ismail. Tapi jangan salah, kepada Ismail janjinya berakhir di sini. Betul ya? Beda, karena dia cuma siapa? Cuma pelayan, cuma budak. Janji kekal itu kepada anak kandung. Tapi paling tidak saudara, gara-gara Abraham. Coba dulu Sarah nggak rese. Coba dulu Sarah nggak kasih Hagar. Berkat seabrek-abrek hanya mirip Ishak. Betul nggak? Ini gara-gara Sarah kasih Hagar. Akhirnya sebagian berkat Abraham diterima oleh Hagar dan Ismail juga. Dan itu otoritas Tuhan. Amin. Amin. Next lagi. Next lagi. Berkat berikutnya. Nah. Kemudian Sarah mati, saudara. Saudara lihat. Bayangkan berkatnya itu luar biasa. Dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang Raja Agung di tengah kami. Kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak ada seorang pun dari kami menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Waktu kesedihan saudara ada berkat. Amin. Disediakan. Sekalipun Abraham tidak terima. Abraham tetap membeli buah Makpela. Ya, pakai uangnya sendiri. Dia tetap membayar, dia tidak mau. Dan saya pernah ngalami ini, saudara. Di tengah kesedihan, saya ngalami. Waktu bapak saya tahun 2007 masuk rumah sakit. 6 hari di Karolus, Salemba. Tiap hari saya bolak-balik Tangerang, Salemba pakai legenda itu, saudara. Begitu dinyatakan meninggal, habis dia berkati saya, beneran. Saya naik di atas tempat tidur bapak saya. Dia bilang, nak, naik ke sini. Saya bilang, nggak boleh pak, naik saja nak. Akhirnya saya naik. Dia bilang, peluk bapak. Ya, saya peluk. Cium bapak. Saya cium. Pas saya cium, saya udah mau menangis. Karena saya tahu ini, aduh udah berasa nih. Dia tanya, mana adikmu? Lagi pulang pak. Mana abangmu? Belum pernah bapak lihat dia selama 1 minggu ini. Saya nggak bisa jawab karena memang abang saya tidak pernah ke rumah sakit. Wah, itu saya tahan air mata. Dia bilang, kayaknya bapak mau pulang ini. Aduh, sedih nggak? Saya peluk dia. Terus dia bilang, doakan saya nak. Saya doakan dia. Tuhan Yesus, udah lupa lah. Pokoknya doa yang terbaik lah. Udah bukan doa supaya sembuh. Saya doa tumpah tangan. Habis dia bilang, memang kamu hamba Tuhan. Tapi boleh bapak doakan kamu. Waduh,
Itu sedih sekali. Doakan Pak. Dia taruh tangannya, dia doakan saya. Jadilah hamba Tuhan yang takut Tuhan. Anak-anakmu diberkati. Waktu itu saya belum punya istri. Nanti istrimu juga takut Tuhan. Didoakannya semua. Wah, itu air mata saya taat itu. Nahan air mata itu paling gak enak, saudara. Betul nggak? Karena dari sini ada dorongan untuk keluar kan. Oh, hati sudah penuh. Waduh, bisa tahan. Karena kalau saya nangis, repot itu. Saya tahan. Udah selesai. Baru teman-teman dari gereja datang. Kurang lebih 15 menit. Saya ke kamar mandi, saya nangis kencang-kencang. Oh, Tuhan, ini sudah waktunya. Berasa loh, orang kalau dapat perjanjian nanti dia tahu kok. Tahu dia. Gitu. Selesai, dia minta es krim. Habis dia minta es krim, baru 2-3 suap es krim yang Walls itu, yang waktu itu mungkin cuma 1.000, sekarang 5.000 kali ya. Ini masih 1.500 per 1.000 begitu. Karena uangku cuma segitu, saudara. Gak bisa, kok dulu belum ada Aicha sih ya. Biar saudara jangan nangis terus kan, harus dibolak-balik hati saudaranya. Udah selesai, dia langsung pergi, saudara. Waduh, begitu pergi, teman-teman dari gereja lagi cari minum di bawah. Saya kasih tahu, masih SMS ya, bapak saya udah pergi. Naik lagi. Begitu naik ya, teman-teman dari gereja juga orang apa adanya. Lalu datanglah administrasi kan. Berapa biayanya? 29 juta sekian. Waduh. Gak ada saya duit, saudara. Di tengah kesedihan. Orang kalau sudah mati sedih nggak? Tapi nggak bisa keluar, lebih sedih lagi nggak? Lebih sedih lagi nggak ada, saudara. Jadi apa yang saya firman ini benar. Saya salah satu sedikit kecil dari banyak hamba Tuhan. Kisah nyatanya ada. Nggak ada saya uang, saudara. Jadi saya bingung gimana ini. Semua telepon, bagaimana bapakmu? Dalam hati saya, kau cuma ngomong doang. Saudara-saudara cuma ngomong doang. Makanya Tuhan bilang sama Abraham, tinggalkan sanak saudaramu. Mereka cuma omong doang. 1 rupiah tidak bantu, omong doang. Bagaimana bapakmu? Bagaimana matinya? Omong doang. Gak ada bantu, saudara. Ini bukan kepahitan. Tapi ini bukti firman Tuhan bertanggung jawab. Saya mau cuma omong doang. Selesai, saudara, saya tenang, Tuhan. Tiba-tiba mujizat datang. Dari yayasan datang. Kenapa tidak dikeluarkan? Saya bilang, gak bisa keluar. Kenapa gak bisa keluar? Belum bayar. Oh, kamu gak punya duit? Ih, dalam hati saya. Kadang orang kasih pertanyaan yang gak penting, bener gak? Hati-hati, saudara. Banyak orang bertanya tapi gak mikir. Kan gitu. Itu pertanyaan yang tidak perlu dilontarkan, betul ya? Akhirnya, saya pikir kamu punya uang, makanya kami bawa ke Karolus. Dalam hati saya ini hatinya lagi sedih. Ayo saya diam. Terus saya bilang, nanti bagaimana? Kalau kami bantu keluar bagaimana? Terserah. Kamu bisa bayar. Detik ini kalau ada uang saya bayar. Dan berulang-ulang kasus itu terjadi dalam hidup saya. Bukti bahwa Tuhan hebat. Amin. Singkat cerita, yayasan keluarkan. Sampai di sana bingung mau dikubur di mana? Uang tidak ada. Tapi Tuhan siapkan. Akhirnya dikubur dengan baik. Selesai dikubur, uang duka karena saya sudah berjanji bahwa nanti ada uang saya kasih. Begitu hitung uang duka, cukup, saudara. Cuma sedikit berantem saya sama abang saya karena abang saya pikir itu warisan. Uang duka kok warisan? Mana, saudara? Saya dengan tegas, saya ambil itu semua uang. Saya bawa ke yayasan yang tolongkan. Persis. Jadi kami tidak ada utang. Jadi di tengah kesedihan, tidak punya apa-apa, Tuhan bisa tolong. Kok nggak ada yang tepuk tangan sama Tuhan? Yang saudara pikir hanya itu. Satu lagi yang spektakuler, waktu Rema patah kakinya dua-dua. Berdiri, nak. Anak saya ini patah kaki dua-dua. Lututnya. Vonis dokter 9 bulan baru bisa nyambung. Tapi kasih karunia Tuhan, 5 minggu dia bisa jalan. 1 bulan 1 minggu. Ketika kami kecelakaan, mobil kami hancur, saudara. Hancur. Rusaknya mana, Ivan? 99,999%. Tidak lagi, udah kacau betul. Jadi mungkin kakinya patah karena masuk ke dalam bumper mobil itu.
Dada saya ini setirnya patah, biru 3 bulan. Jok belakang lepas. Masuk rumah sakit, kasih karunia Tuhan. Itu ada kesaksian lengkapnya nanti. Lalu selesai saudara, tidak mungkin bisa dibuka. Tidak bisa dibuka saudara. Tiba-tiba saya buka. Sampai satpam bingung. Pak, dari tadi kami buka kok nggak bisa. Kok Bapak bisa buka? Enggak, biasa saja. Pak udah sadar Pak, udah. Memang saya sudah naik, saya sudah lihat tubuh saya di bawah. Saya udah lihat tubuh saya di bawah itu. Di mobil itu. Istriku teriak, Mami, anakku, Rema. Udah lihat gitu. Lalu dibawalah kami ke rumah sakit keren di Karawaci. Sampai di rumah sakit kurang lebih jam 2:30 siang. Tapi kami tidak ditangani karena nggak ada uang. Kami cuma ditaruh di ruang IGD itu. Orang silih berganti datang. Heran loh, kadang kalau Tuhan mengizinkan orang silih berganti datang, cuma bawa air putih, tidak ada bawa angpau. Kadang-kadang itu cara Tuhan menutup hati mereka, pikiran mereka, supaya Tuhan berurusan dengan kita. Jangan buru-buru hakimi orang itu, Pak. Tuhan lagi berurusan dengan kamu. Bukan berurusan dengan mereka. Tuhan lagi berurusan dengan saya. Lalu datang orang rumah sakit, Pak, ini alat bertiga. Kalau mau masuk jaminannya 17 juta, karena 3 orang. Saya hitung rekening saya, sama uang di dompet kan itu baru pulang dari Sumatera. Uang saya cuma kurang lebih 3 atau 4 juta. Benaran saudara. Gak ada uang 17 juta, jauh. Saya dia baca baru datang, ada yang langsung intimidasi. Pak Pendeta ini banyak dosa. Seorang hamba Tuhan tidak akan mungkin mengalami kecelakaan kalau hidupnya tulus. Banyak saudara, makanya saya biasa saja, yang gitu-gitu udah biasa. Lebih dari 5 orang hakimi saya. Kamu koreksi dirimu dong. Pasti ada yang salah dalam hidupmu. Ini saya sampaikan saja. Semoga yang ngomong itu nonton video ini. Kamu ini pasti begini-begini. Saya diam. Terima kasih Pak, terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan, banyak juga yang support. Amin. Ini kan kayak Ayub ya. Wah, saya dia sampai singkat cerita 6 jam loh kami nggak dirawat. Itu Rema teriak-teriak, cuma dikasih suntik penghilang rasa sakit itu, painkiller itu. Tapi setelah berapa jam sakit itu lihat Pape, aduh bingung, gendong juga saya, dia gendong juga sakit. Kan apa namanya di 1 jam pertama kan ada namanya apa namanya itu? Adrenalin, sehingga saya nggak rasa sakit kan. Tapi setelah kurang lebih 1-2 jam, begitu gendong dia sakit, dia juga sakit. Taruh aja di situ. Kaki patah, coba kamu bayangkan kaki patah itu enak kan tidak? Ada yang mau coba? Patah kakinya, dua-duanya patah. Jadi kalau dia bisa main drama hari ini, kasih karunia. Halo? Patah itu. Kurang lebih jam 9 malam. Dari jam 2:30 sampai jam 9 malam. Baru datang kayak kepala apa di rumah sakit itu tanya, Pak, benaran Bapak Pendeta? Dia bilang, benar. Saya sering doain orang. Kadang diizinkan kita ada di tempat yang sering kita layani, tapi tempat yang sering kita layani pun tidak perhatikan kita. Itu biasa, saudara. Saya banyak doakan orang di rumah sakit itu. Tapi Pak, ini SOP-nya begini, begono begini. Bisa nggak Bapak punya? Saya bilang, tidak ada. Uang saya cuma ada sekian. Oh, Bapak punya segitu? Iya. Oh, saya tidak dengar. Ya udah, Bapak kasih aja. Tapi kira-kira kalau ada uang lagi, besok begitu Bapak bisa setor lagi. Jangan besok, detik ini ada saya kasih. Ini benaran saudara, Tuhan Yesus tahu. Komunikasi kami kayak gini, persis. Berani nggak saudara ngomong sama pejabat kayak gitu? Nah, itu pertaruhan iman saudara. Akhirnya dia air matanya keluar. Oke Pak, saya urus. Silahkan masuk. Dia hubungi anak buahnya semua, dapat. Tapi kami dipisah kamarnya. Jadi anak di anak, kami sendiri lain lagi kan. Lalu saya bilang, Pak, kami ini bukan sakit, kecelakaan. Kalau kamar kami dipisah, kapan sembuhnya? Tolong kami jadikan satu kamar. Oh, kalau kamar kalian jadi satu, itu kelasnya VIP ya? VIP atau apa tuh? Saya bilang, terserah. Ada Tuhan yang bayar. Dikasih kami satu kamar. Singkat cerita, waktu berjalan, 4 hari 3 malam. Itu seharga motor Kawasaki 250 cc. Tidak ada duit, saudara. Tapi puji Tuhan, hari ini saya ada di sini, berarti sudah bayar kan?
Paham saudara? Gak ada uang. Uang bukan takaran. Saya ini pengen bagi iman sama saudara. Miliki perjanjian dengan Tuhan. Di tengah kesedihan, di tengah keadaan yang tidak mungkin, ada jalan keluar. Mau cari kemana orang saya, dada saya sakit kok. Kaki saya sakit, pinggang saya sakit. Naik motor saya 3 bulan gak bisa itu. Gimana caranya cari uang? Gak ada saudara. Saya kenal orang kaya terlalu banyak loh. Tinggal WA. Tinggal SMS. Tapi puji Tuhan sampai detik ini belum pernah saya WA dan SMS. Gak pernah. Kalau mereka mau berkati, maka berkatilah. Amin. Dan memang mereka yang berkati satu-satu, ada yang kirim. Tapi bukan karena saya minta. Nah ini saudara. Kesaksian ini perlu di akhir zaman yang semakin jahat. Bahwa kamu dipelihara bukan dengan kekuatan. Tapi pegang perjanjian Tuhan dan Tuhan pasti pegang perjanjian. Amin? Nggak gampang itu saudara. Berulang-ulang. Kalau saya cerita saudara benar 17 jam nanti nggak pulang kita. Banyak sekali. Waktu anak saya lahir pun uangnya tidak ada saudara. Kenapa saya menolak sesar? Karena tidak ada duit 40 juta. Tidak ada BPJS juga, paling murah 28 juta sesar itu waktu itu. Saya cuma siap uang 2,5 juta. Gak ada uang, gak ada saudara. Kalau bilang gak ada. Sekarang banyak, amin. Gitu dong. Kan kita cerita masa lalu. Sekarang banyak, kalau ditukar jadi uang 2.000 banyak. Saudara harus apa kemarin? Optimis, ya kan? Meskipun dompetnya krisis kan gitu. Optimis dulu. Bagaimana cara uang yang sedikit jadi banyak? Ubah jadi uang 2.000 banyak itu aja. Simple. Kalau kamu pegang uang yang setebal ini, ubah aja. Gampang itu. Jangan dibikin repot. Amin. Gitu. Jadi puji Tuhan saudara. Akhirnya Eliora lahir di mobil loh. Mobil. Apalagi Rema itu divonis mati. Lahir di tangan saya. Di bidan pendarahan. Tuhan ubah otak saya dulu. Saya pikir cari hemat. Hemat Remanya 2 juta ya. 2 juta apa 2,5 juta. Hemat Remanya. Lahirnya ke bidan 2,5 juta. Ini kita ngomong uang gak apa-apa ya. Tapi di rumah sakitnya 21 juta. Karena pendarahan. Hampir mati istri saya ini. Darah tumpah 1 ember. Udah kayak G30 SPKI itu lantai klinik itu. Pernah nonton film G30 SPKI? Nah kayak gitu darahnya. Horor nggak? Saya ingat karena saya lihat, kau tidak ingat karena kau tidak ada. Saya ingat lah kan darahnya ada di depan mata saya. Tiba-tiba jatuh itu darah pendarahan. Bidannya panik. 5 rumah sakit tolak loh. Nggak gampang itu. Saudara. Tapi Tuhan tolong. Amin. Jadi masalah uang gak usah takut saudara. Bekerja baik-baik. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Berkatmu lebih dari sekedar harta. Amin. Di hari kemerdekaan ini masih ada banyak poin. Tapi saya pikir cukup. Di hari kemerdekaan ini mari kita merdeka dari rasa takut. Merdeka dari kenyamanan akan rumah, akan saudara, akan negeri. Karena itu kemerdekaan sia-sia. Kemerdekaan terbaik adalah ketika kamu dapat perjanjian dengan Tuhan. Waktu kamu dapat perjanjian dengan Tuhan seperti Abraham, hidupmu benar-benar merdeka. Amin. Hidupmu tidak dikontrol oleh rupiah-rupiah di dompetmu. Tidak dikontrol oleh dolar, obligasi, emas, atau apapun yang Tuhan berkati. Itu puji Tuhan. Tapi hidupmu dikontrol oleh firman Tuhan. Amin. Saya juga berdoa. Tadi malam kita berdoa. Semua jemaat diberkati. Semua jemaat diberkati. Yang hadir doa malam angkat tangan. Benarkah saya doa begitu? Semua jemaat dapat terobosan. Tidak ada saya berdoa Tuhan yang itu malas gereja. Biarin aja dia. Enggak ada gitu saudara. Saya berdoa semua diberkati. Gereja enggak gereja diberkati. Kasih persembahan enggak kasih persembahan diberkati. Kasih perpuluhan enggak kasih perpuluhan diberkati. Perpuluhan itu bukan urusanmu dengan pendeta, bukan. Persembahan bukan urusanmu dengan pendeta, bukan. Urusanmu dengan menghormati kasih karunia yang Tuhan berikan.
Saya akan khotbahkan pelan-pelan. Perpuluhan tidak ada urusannya dengan organisasi gereja A, B, B, C, nggak ada. Sekalipun gereja itu mengatur tata gereja masing-masing. Tapi orang Kristen yang benar, semua persembahan apapun, perpuluhan, janji iman, buah sulung, apalagi misi, pembangunan, fakir miskin, dan janda terlantar, itu urusanmu dengan Tuhanmu. Amin. Urusanmu dengan Tuhanmu. Makanya coba, masa kita nggak belajar sih? Kemarin saya dapat berita, benar atau tidak saya nggak tahu. Katanya artis terkenal Jackie Chan membagikan semua hartanya kepada orang miskin, kan? Dan bukan hanya Jackie Chan, ada banyak lagi ya. Ada banyak orang-orang kaya, hartanya yang miliaran dolar dia bagi ke orang susah. Di akhir hidupnya mereka sendiri sadar mati nggak bawa, kan? Tapi masalahnya dia bagi pun masuk surga nggak? Belum tentu. Halo? Maka dari itu kalau kamu punya harta, silakan berkati pekerjaan Tuhan, urusanmu. Gak ada urusannya dengan gerejamu, gak ada. Gak ada urusannya dengan pendetamu, dengan para pelayan, tidak ada. Sekalipun mungkin yang menikmati atau yang memakai itu gerejamu, yang memakai itu adalah hamba-hamba Tuhan. Itu memang mungkin mereka yang pakai, tapi kamu bersihkan hatimu. Gak ada urusannya dengan itu. Kamu mau hormati gak bagaimana Abraham menghormati Melkisedek? Jadi berkat. Amin. Saya begitu. Anakku aja ku ajar loh. Padahal belum punya uang itu saya ajar, nak, kalau bisa sisihkan ya. Kasihan, nak. Tapi kan aku bisa beli jajan. Iya, jajan nanti papi kasih lagi. Ribet amat. Gitu. Artinya nilai-nilai itu harus diajar, saudara. Makanya kenapa banyak orang Kristen kurang ajar. Karena nggak diajar. Caplok konten sini, caplok konten sini, campur jadi gaduh-gaduh, kan? Cari yang enak di telinganya. Sekarang mau udah nggak berlaku, ya terserah kamu lah. Ganti perjanjian baru tidak ada lagi, terserah. Kayak udah baca aja, kan gitu. Saya mau tanya orang yang suka komplain-komplain, udah baca belum? Makanya saya tanya, sudah selesai Nehemia, kan? Tuh, kenal lagi saudara, kan? Minggu ini kita kitab Lukas. Yang belum selesai Nehemia, PR-nya tambah banyak. Minggu ini kita baca kitab Lukas sampai tanggal 24. Cuma 24 pasal juga. Jadi hari ini saudara kita merdeka. Ada banyak. Masih ada lagi. Coba next lagi dulu. Bisa pikir cukup ya. Next lagi. Nah, ini berkat-berkat lain. Sampai kepada Ishak nanti ya. Minggu depan kita lanjut saudara. Ini perlu dilanjut sampai nanti kepada urapan. Karena supaya pemahaman kita benar-benar sempurna, tidak salah mengejar berkat Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Haleluya. Puji Tuhan.